Sebenarnya saya nggak lihat sendiri. Ini kata Mbak Martini. Pas Mas Udin pulang, ada laki-laki lain di rumahnya. Makanya Mas Udin ngamuk. Mbak Sri selingkuh? Saya nggak bilang begitu loh. Bad news is good news. Itu istilah. Bukannya bahasa Inggris. Istilah dalam bahasa Inggris. Artinya Berita buruk mulai dari bencana alam. Jadi ketua RT itu kagak enak. Punya tanggung jawab ngurusin warga. emangnya warganya gemuk-gemuk. Maksud lu? Katanya ketua RT punya tanggung jawab ngurusin warganya. Ngurusin yang lu maksud itu berasal dari kata dasar kurus. Jadi ngurusin artinya bikin kurus. Nah, kalau yang dia maksud itu berasal dari kata dasar urus. Artinya melakukan tindak mengurus, mengatur, melayani. Pak RT sama Indra kemana? Udah pulang. Warga yang tadi misain Udin mau ngajar Indra sama yang tadi nonton udah pada bubar. Udin orangnya beringas juga ya. Ngerti? Artinya beringas? Beringas artinya gampang marah, gampang ngamuk. Maafin Mas. Mas tadi nggak bisa nahan emosi. Mas cemburu. Cemburu itu nggak apa-apa. Itu artinya Mas cinta Sri. Tapi Mas harus bisa nahan emosi. Kita kan selama ini udah banyak masalah. Jangan sampai nambah. Pasti akhirnya Sri nggak nerima tawaran Indra. Sri sebetulnya pingin kerja buat ngeringanin beban Udin supaya bisa nutupin lobang yang udah ada di mana-mana. Kayaknya dia kagak ngerti nih. Lobang itu artinya utang. Kalau ada yang ngomong gali lobang, tutup lobang, itu artinya ngutang untuk bayar utang. Paham? Paham. Bos. Terus kalau di jalanan ada tulisan awas ada lubang itu artinya apa? Nah kalau itu artinya pasti ada lubang beneran. Lo masuk ke dalam lubang itu, terguruk dah. Udah, sekarang gue terusin ceritanya. Barusan sampai mana? Udah sampai lubang. Sebenarnya Sri pengen kerja. Kita butuh buat makan, buat bekal anak kita. Dia udah harus sekolah. Teman-temannya udah masuk TK. Itu tanggung jawab Mas. Tapi Mas kan nggak kerja. Udin mikir, bininya bener. Tapi dia juga mikir, kalau bininya kerja, terus dia malah enggak. Itu sama aja kayak parasit. Tahu maksudnya parasit? Tahu. Apaan? Gua terjun. Itu parasit. Tapi sebenarnya itu juga salah. Yang benar parasut. Kalau parasit artinya jamur. Oh, maksudnya Udin nggak mau jadi jamur? Ya. Udin takut dimasak ya? Takut useng-useng? Bukan. Jamur itu tumbuhan yang hidup di tumbuhan lain, alias tumpang hidup. Maksudnya, Udin kagak mau jadi parasit. Udin kagak mau numpang hidup sama bininya. Udin laki-laki, ini soal harga diri. Mas lagi nyari kerja. Sementara belum dapet, nggak apa-apa. Kamu jualan gado-gado aja. Nggak usah kerja kantoran, nggak usah kerja di pabrik. Bisa dapet duit, tapi kamu juga masih bisa ngasuh budi. Iya, Mas. Mas sebetulnya malu. Udin malu, harusnya dia yang nyari duit. Bininya yang nyurus rumah tangga. Sebenarnya boleh apa kagak perempuan kerja? Boleh aja, bukan cuman kerja yang tujuannya dapat duit. Mau punya karir juga kagak apa-apa. Tapi ini menurut gua, perempuan itu lebih hebat ngurus rumah tangga sama ngedidik anak dibanding laki-laki. Kalau waktunya jadi kurang, apalagi jadi kagak ada sama sekali, kan sayang.
Maaf, kita masih ngomongin Udin kan? Mbak Indah mau kemana? Mau nonton. Nonton apa? Katanya di rumah Mbak Sri ada ribut-ribut. Udah habis. Sekarang orang-orang punya bahan omongan baru. Ini Bang, makasih Bang. Iya. Sebenarnya saya nggak lihat sendiri. Ini kata Mbak Martini. Pas Mas Udin pulang, ada laki-laki lain di rumahnya. Makanya Mas Udin ngamuk. Mbak Sri selingkuh? Saya nggak bilang begitu loh. Bad news is good news. Itu istilah. Bukannya bahasa Inggris. Istilah dalam bahasa Inggris. Artinya, Berita buruk, mulai dari bencana alam sampai aib orang, itu pasti lebih bikin orang jadi pengen tahu. Seolah-olah itu berita baik yang biasanya kita arepin. panjang. Apaan panjang? Artinya, Katanya tadi siang Udin ngamuk. Iya, tapi keburu pisahin warga. Katanya bini selingkuh. Bisa jadi. Kagak ibu-ibu, kagak bapak-bapak. Yang namanya gosip pada doyan. gosip itu singkatan, tahu nggak? Singkatan apaan? Semakin digosok, semakin sip. Terus bisa-bisa nyelo aja. Selingkuhnya itu lebih ganteng dari Udin gak ya? Mana gua tahu, gua kagak lihat. Kalau nggak lebih ganteng dari Udin, pasti banyak duit. Bisa jadi. Yang tadinya cuma wacana, akhirnya jadi prasangka. Terus jadi tuduhan. Jangan nuduh sembarangan. Itu namanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Benar, berarti daripada difitnah, mendingan dibunuh. Salah. Kata Pak RT, itu cuma salah paham aja. Jangan-jangan itu cuma politik Pak RT aja. Biar masalahnya kelar. Biar nggak tambah lebar. Terus ngomong lebar, kok ngeliatnya ke gua? Nyari apaan? Ceritanya ditahan dulu. Woi, mau kemana lu? Paling ke toilet. Terusin ceritanya, gak usah nungguin dia. Tadi kata dia, ceritanya ditahan dulu. Mau ngapain lu? Kamu berdua kan udah makan. Saya belum. Lu pengen makan? Iya. Sono, pulang dulu. Ntar udah kelar, kemari lagi. Ada nasi goreng? Ada. Bikinin buat saya satu. Nasi goreng apa? Biasa yang digoreng. Di sini nasi goreng macem-macem. Nasi goreng biasa, nasi goreng kambing, nasi goreng ikan asin. Ya udah, nasi goreng, kambing. Kenapa pas kambing ngeliat muka gue? Mas, Kenapa lu nyengir? Udah, terusin aja. Jawab dulu, kenapa lu nyengir? Sri, lagi Nagih apaan? biasa. Sri inget sama ibu. Ya, kirain mau nagih. Mas pasti benci sama ibu. Enggak. Mas cuman malu. Mas ngecewain ibu kamu. Sri boleh ketemu ibu. Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Bininya bilang mau ketemu ibunya. Udin bingung, makanya dia cuma diem aja. Kenapa bingung? Udin ngerti, gimana juga Sri itu anak yang ada hubungan batin sama ibunya. Udin ngerti, Sri pengen jadi anak yang berbakti. Tapi Udin juga khawatir. Ibunya kayak semacam faktor buruk buat Sri. Iya, suka ngaruh-ngaruhin. Ngaruh-ngaruhin itu bahasa Indonesia. Bukan, bahasa engkau gua. Sri berusaha ngerti kalau suaminya nggak ngizinin dia ketemu sama ibunya. Biar kata kangen bukan kepalang. Biar kata
ada kabar ibunya sakit keras. Sri kagak bakal berangkat. Tapi itu bukan berarti Sri anak durhaka. Sri cuma berusaha berpegang teguh pada keimanan sembari terus berdoa. Semoga ada jalan buat suaminya supaya bisa mikul tanggung jawab sepenuhnya sebagai kepala keluarga. Sri berdoa supaya Udin cepat dapat kerjaan, supaya hidup keluarganya bisa mendingan, supaya ibunya lebih bisa menerima keberadaan Udin meskipun udah terlanjur pernah jadi narapidana. Udin usaha nyari kerja lagi apa kagak? Belum, dia masih bingung. Kalau mau nyari kerja, nyari kemana? Terus kalau ada sebagai bekas narapidana, dia bisa diterima apa kagak? Kalau kagak usaha gimana mau dapat kerja? Bukannya kagak, belum. Enggak sama belum itu beda. Iya gue tahu. Waktu di lembaga permasyarakatan, Udin bukannya dapat pelatihan? Iya, teknik mesin. Mesin apaan? Mesin mobil. Masa mesin gileng? Din, kenapa kagak kerja di bengkel? Jarwo giginya udah kagak senut-senut lagi. Sebelum ke tempat kerjanya, Jarwo mampir ke temennya yang punya bengkel mobil. Siapa tahu masih butuh montir. Terus Udin bisa kerja di situ. Temannya yang punya bengkel emang lagi butuh montir. Tapi Jarwo berusaha ngasih penjelasan kalau Udin masuk penjara cuman lantaran maling ayam. Itu juga gara-gara kilaf, bukan gara-gara dia emang maling. Udah gitu, sekarang Udin udah kapok. Terus pengen dapat duit lewat cara yang halal. Temen lu pernah kursus nggak? Dia pernah dapat pelatihan waktu DLP. Lembaga pemasyarakatan. Iya. Temen lu pernah di penjara? Iya. Enggak deh. temennya Jarwo mau ngerti? Kagak. Embel. Jarwo mau kemana lagi? Mau nyari bengkel lain? Kagak, mau ke tempat kerjanya. Mau ke tempat fotokopi? Iya. Jarwo kan pernah masukin Udin kerja di sono, terus Udin dipecat dari sono. Gara-gara ketahuan pernah masuk penjara. Jarwo bukannya mau nyari kerjaan, mau kerja. Makasih. Masih mau ketemu kamu. Kalau kamu mau ketemu ibu kamu boleh. Bener. Iya, Nanti sore Sri pergi sama Budi. iya. Mas juga nganter. Udin kagak tega. Kalau terus kagak ngizinin Sri ketemu ibunya. Kagak takut diaru-aruin lagi. Udin udah pasrah. Mau ngapain lo? Kok nasi gorengnya lama ya? Lo pesen nasi goreng kambing kan? Iya. Lo mesti sabar. Kambingnya masih diangon.